Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan mengupdate sedikit lagi ya terkait saham Antam ya, karena lumayan banyak juga yang komen ya dan request juga supaya dibahas terkait saham Antam ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau untuk video Antam sendiri kita sudah ada beberapa analisa ya, cuman makanya kali ini kita akan update singkat saja terkait saham Antam ya. Jadi kalau kita lihat hari ini Antam ditutup ARB lagi ya teman-teman, ARB lagi ke level 2670 ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ya, ada beberapa alternatif dari pembentukan saham Antam gitu ya teman-temannya. Ada beberapa alternatif pembentukan saham Antam. Di posisi sekarang ya, dengan candle terakhir ini ya, dengan chart pattern seperti ini, ada 3 opsi Antam ya. Jadi semua opsi itu mungkin gitu ya. Dia bisa lanjut dia bisa lanjut up, dia bisa reversal down, atau dia bisa bergerak di tempat ya, atau dengan kata lain Antam menjadi gerakannya sideways gitu ya. Antam bisa saja sideways. Jadi kita bahas dulu, kita akan bahas satu persatu secara teknikal ya, ketiga alternatif kemungkinan yang mungkin terjadi di Antam ini ya, dengan syarat-syarat candle yang terbentuk atau chart pattern yang terbentuk yang mengindikasikan salah satu dari ketiga kemungkinan ini tadi gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu yang pertama tadi potensi up ya. Apa yang harus terjadi atau apa yang harus dipenuhi sebagai syarat dari chart Antam ini supaya dia bisa melanjutkan uptrendnya gitu ya teman-temannya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, sebenarnya untuk patternnya sendiri Antam ini masih berada di dalam uptrend channelnya ya. Jadi ini garis uptrendnya ya. Dan hari ini, candle hari ini ya teman-teman ya, candle hari ini ditutup ARB 2670 itu pas berada di support uptrend line ya. Jadi secara trend line posisi 2670 itu pas berada di support uptrend line. Artinya apa? Artinya kalau Antam masih berada di jalur uptrend dan dia taat kepada support trend line ini, harusnya besok mantul ya, harusnya Antam besok naik gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di sini, Antam itu membentuk pola double bottom ya. Ini bottom 1 A ya. Lalu C bottom 2 ya, bottom 2. Jadi makanya D nanti harusnya dia rebound ke atas. Jadi bersamaan juga dengan garis uptrend lainnya gitu ya. Dan cantik juga. Kenapa cantik? Ya karena pola double bottom dibentuk dengan pola swing, dibentuk dengan pola swing low yang lebih tinggi ya, atau higher low ya. Jadi kan ini higher low nih ya. Yang A ini low-nya di sini, yang C ini higher low gitu. Jadi posisinya sangat baik ya. Kalau misalnya besok Antam rebound ya, tidak turun lebih dari 2670, maka Antam terkonfirmasi bisa saja melanjutkan uptrend line ya. Ingat, bisa saja, belum pasti ya, belum pasti, baru bisa saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, yang kedua ini saya hapus ya, ini saya hapus. Yang kedua, oke, saya hapus dulu semua. Yang kedua ya, skenario kedua ya. Skenario kedua adalah bila mana Antam tidak melanjutkan uptrend line atau uptrend lainnya patah, malahan dia reversal downtrend ya. Itu bisa juga terjadi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau kita lihat di sini ya, Antam ini juga selain berpotensi membentuk double bottom, dia juga berpotensi membentuk double top ya. Ini yang A itu adalah top pertama, lalu C adalah top kedua ya, lalu ditutup di D ya. Jadi ini adalah pola double top ya di sini. Ini top yang pertama,
Ini top yang kedua. Jadi ini saya bisa hapus. Oke ya, itu pola double top. Syaratnya apa supaya pola double top ini terkonfirmasi ya? Untuk bisa terkonfirmasi maka Antam candle berikutnya ya harus ditutup berada di bawah support kuatnya ya. Di mana support kuatnya itu? Kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Support kuatnya itu berada di level sini. Nah, ya berada di level 2520. Oke. Maka penentuannya adalah besok ya, bagaimana closing dari Antam besok. Kalau misalnya closing dari Antam itu ditutup di bawah 2520 ya, maka Antam ini terkonfirmasi dia membentuk pola double bottom ya, pola double top ya, pola double, di mana pola double top sendiri adalah pola pembalikan arah gitu ya. Jadi ini saya misalkan di sini, misal nih ya, ini dia gini, ini contoh ya. Ini saya ganti jadi merah kan turun tuh. Ya, merah. Nah, contoh misal besok gini ya, dia ditutup di bawah 2520. Nah, itu gawat ya. Secara teknikal itu Antam udah gawat ya, karena secara chartnya dia terkonfirmasi untuk membentuk pola double top ya. Bisa saja lusa di tanggal 28 Antam turun lebih dalam lagi ya, atau bisa saja ini false break ya. False break artinya break yang salah, sinyal yang salah gitu ya. Sinyal false break dia mantul lagi ke atas. Makanya memang kita perlu konfirmasi. Kalau misalnya besok memang ditutup di bawah 2520, kita butuh candle konfirmasi tambahan di hari berikutnya ya, supaya pola double top ini terkonfirmasi ya. Itu skenario yang kedua untuk Antam. Jadi kalau dia uptrend line syaratnya, kalau dia meneruskan uptrend syaratnya bagaimana? Kalau dia downtrend syaratnya apa ya, itu udah. Lalu yang ketiga dia sideways ya. Sideways artinya dia tidak bergerak kemana-mana ya. Sideways kan dia bergerak di tempat gitu kan. Nah, kalau misalnya Antam nanti ternyata tidak uptrend ataupun downtrend dan dia malah bergerak sideways, maka dia akan bergerak di sekitaran support dan resistennya ya. Di mana itu? Jelas pertama supportnya tadi di area sini ya. Oh, mana swing low-nya? Ini dia candle bawah. Oke ya. Supportnya di 2520 ya. Lalu untuk resistennya berada di kisaran 3.300-an ya. Terserah lah 3.300 berapa. Yang jelas resistennya 3.300 ya. Jadi kalau misalnya nanti Antam bergerak di dalam kotak channel ini ya, bergerak dari sini ke sini ya. Habis dari misalnya ke sini deh, ke sini, lalu besoknya dan nanti ke sini ya. Baru habis itu muter-muter lagi ke sini gitu ya. Ke sini. Baru habis itu dia turun lagi ke sini ya. Ya itu artinya Antam bergerak secara sideways ya, dan saya rasa kalau misalnya Antam bergerak secara sideways lebih enak ya bagi kita yang mau trading dengan gaya swing trading gitu ya, yang trading jangka pendek lah, karena udah jelas ya, buy on weakness 2520 ya, sell on strength ya 3.300-an ya. Karena kalau kita ukur aja dari sini ya, dari 2520 ke 3.300-an itu teman-teman udah cuan 32% ya. Ya gitu. Yang jelas pasti bergerak di tengah-tengah lah ya, entah bisa juga 15%. Yang jelas teman-teman bisa cuan maksimal 32% kalau dia bergerak di dalam kotak sideways-nya ya. Tapi kalau misalnya nanti dia nggak sideways, ya udah berarti entah dia either dia melanjutkan uptrend lainnya atau dia downtrend ya. Kalau kita singgung sedikit terkait bandarmologinya ya, kita lihat sebenarnya kalau mungkin bisa mulai dari hari ini dulu ya. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya untuk dari segi analisis bandarmologinya hari ini kurang baik ya. Bukan kurang baik sih, tapi ya netral gitu ya. Netral aja, tidak terlihat ada akumulasi yang kuat ataupun distribusi ya teman-teman. Tapi kalau kita misalnya nih ya mundur ke belakang sedikit, maka kita bisa lihat di sini ada akumulasi juga yang dilakukan oleh YP dan PD ya.
kurang lebih 246 miliar di level 2.900-an. Jadi di area sini nih ya. Terjadi akumulasi di area sini. Nah, kurang lebih lah ya, kurang lebih di area sini. Di area sini terjadi akumulasi gitu ya oleh YP dan PD ya. Tapi sih kalau secara umum saya lihat posisi Antam saat ini masih netral secara bandaromologi, belum nampak lagi yang strong akum ya. Bahkan kalau saya lihat tadi asing malah jualan di hari ini ya, jualan dengan nominal yang lumayan lah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi update singkat dari saham Antam. Ada 3 kemungkinan, uptrend line. Kalau dia uptrend harusnya besok langsung mantul, tidak ditutup di bawah 2670. Atau downtrend ya, downtrend dia harus close di bawah 2520 baru terkonfirmasi. Mungkin butuh 1 candle tambahan untuk konfirmasi terakhir. Atau yang ketiga dia nggak up nggak down tapi ya sideways ya, bergerak di tempat. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan untuk trading dengan strategi buy on weakness dan sell on strength gitu. Ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan saham Antam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.